Ya, hari ini kita akan belajar lagi bersama Kang Kun. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan juga klik loncengnya. Ya. Hari ini akan ada penjelasan materi dan juga contoh soal. Jadi, tolong diperhatikan ya. Yuk kita mulai saja. Pada sesi saat ini, yang akan dibahas adalah getaran harmonik sederhana bagian yang ketiga. Ya, bagian ketiga ini adalah tentang energi getaran harmonik sederhana. Ya, energi kinetik dan energi potensial pada gerak harmonis sederhana. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak harmonik sederhana karena kecepatannya, karena ada pergerakan, karena ada gerakannya, ya. Nah, kita lihat di sini ada energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Nah, karena dalam getaran harmonik sederhana ini V-nya adalah A omega cos omega T, maka kita bisa substitusikan V ini ke dalam rumus energi kinetik yang ini. Sehingga hasilnya adalah setengah M A omega cos omega T dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah setengah KA kuadrat cos kuadrat omega T. Nah, atau ada bentuk lain. Nah, ini mungkin saat ini silahkan diingat saja, dihafalkan saja rumusnya. Mungkin nanti di sesi video selanjutnya nanti akan ada penjelasan dari mana ini bisa berubah dari sini ke sini. Jadi bentuk lainnya adalah EK sama dengan setengah K A kuadrat min Y kuadrat. Ya. Nah, karena K-nya itu yang di sini adalah M omega kuadrat, maka kita bisa substitusikan yang K ini kita ganti ya. Nah, menjadi M omega kuadrat. Nah, jadi kita rumusnya punya EK sama dengan setengah M omega kuadrat dalam kurung A kuadrat min Y kuadrat. Nah, itu adalah rumus energi kinetik. Nah, selanjutnya adalah energi potensial. Apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak harmonik sederhana ya, karena ada simpangannya, karena menyimpang dari titik setimbangnya. Maka dia punya energi potensial. Nah, energi potensial rumusnya adalah setengah KY kuadrat. Nah, Y-nya itu siapa? Y-nya itu adalah simpangan, yaitu Y sama dengan A sin omega T. Ya, tinggal disubstitusikan saja ke sini. Ya, jadi setengah K A sin omega T kuadrat. Sehingga rumus energi potensial kita peroleh setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T. Nah, ini kan ada juga nih, K-nya adalah M omega kuadrat. Maka tinggal substitusikan saja lagi ke sini ya. Jadi rumusnya adalah EP sama dengan setengah M omega kuadrat dikali A kuadrat sin kuadrat theta. Nah, theta di sini adalah omega T. Jadi sama saja ya. Ini sekaligus mengingatkan bahwa theta adalah omega T. Selanjutnya, ada yang namanya energi mekanik. Nah, apa itu energi mekanik? Energi mekanik itu adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi, energi mekanik adalah energi kinetik ditambah energi potensial, gitu ya. Nah, jadi energi mekanik ini ya, teman-teman, pada suatu gerak harmonik ini tidak bergantung pada waktu dan juga tempat atau posisi atau simpangan gitu ya. Nah, karena nilainya itu selalu tetap di posisi manapun, di simpangan manapun gitu ya. Nah, ini berdasarkan dari hukum kekekalan energi mekanik yang mungkin sebelumnya sudah belajar di usaha dan energi. Kita lihat rumusnya. Rumusnya adalah energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Ya. Nah, kita masukkan saja energi yang sudah dibahas tadi, energi potensial dan energi kinetik. Masukkan saja ke sini setengah KA kuadrat cos kuadrat omega T ditambah setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T. Nah, ya, jadi
ini dikeluarkan, nah ya, dikeluarkan setengah KA kuadratnya. Jadi ini sebetulnya, maaf ini salah ketik ya. Ini harusnya ada dalam kurung di sini nih. Nah, ini dalam kurung di sini. Di sini sama di sini ya. Nah, secara rumus trigonometri cos kuadrat omega T ditambah sin kuadrat omega T itu sama dengan 1. Nah, jadi rumusnya setengah KA kuadrat dikali 1. Ya, jadi ini 1 nih. Cos kuadrat omega T tambah sin kuadrat omega T itu sama dengan 1. Diingat-ingat. Ya, jadi setengah KA kuadrat dikali 1, ya tetap hasilnya adalah setengah KA kuadrat. Nah, ini adalah keterangannya. Silahkan bisa dibaca sendiri, kurang lebih seperti ini. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Sebuah benda yang masanya 1 kg bergetar harmonik dengan amplitudo 4 meter. Ya, dan frekuensinya 5 Hz. Ya. Nah, hitunglah energi kinetik, energi potensial, dan energi mekaniknya pada saat simpangannya adalah 2 meter. Nah, kita lihat, diketahuinya apa saja? Masanya 1 kg, A-nya 4 meter, F frekuensinya adalah 5 Hz, X-nya adalah 2 meter. X ini adalah simpangan, mungkin ada yang bilang Y. Ya, Y adalah simpangan, sama saja. Ya, tinggal tergantung posisi. Kalau horizontal berarti X, kalau misalkan secara vertikal berarti Y gitu ya. Nah, ditanyakannya adalah EK, EP, dan EM. Nah, kita lihat dulu EK. EK rumusnya adalah setengah MA kuadrat omega kuadrat cos kuadrat omega T. Nah, tinggal masukkan saja. Nah, ini ada bentuk lain juga boleh menggunakan seperti ini cara singkatnya ya. Nah, jadi setengah M omega kuadrat dikali A kuadrat min X kuadrat. Nah, jadi setengah 1 M-nya 1, ini 2 pi F. Nah, ini F ya, ini 5 adalah F, ini frekuensi. Omega kuadrat berarti di sini dikuadratkan. Nah, kemudian A-nya adalah 4 kuadrat. X-nya adalah 2, simpangannya dikuadratkan. Nah, jadi di sini tinggal 0,5, dari sini setengah, ini hasilnya 100 pi kuadrat dikali 12. Nah, sehingga hasilnya adalah 600 pi kuadrat joule. Ini satuannya dari energi kinetik. Itu yang A. Yang B adalah energi potensial. Kita punya rumus setengah M omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat omega T, atau dalam bentuk lain adalah setengah M omega kuadrat X kuadrat atau Y kuadrat. Ini simpangannya ya, diingat-ingat saja. Tinggal dimasukkan 1/2, ini kali 1 masanya, kemudian 2 pi kali F. Nah, F-nya adalah dari sini, 2 pi F adalah omega. Ini adalah 5, kemudian dikuadratkan, ini dalam kurung dikuadratkan, dikali 2 kuadrat ya. Nah, jadi hasilnya setengah 100 pi kuadrat dikali 4 dari sini ya. Bertahap saja, nggak usah buru-buru, pelan. Kalau ada yang masih lupa atau bingung, diulangi saja atau di-pause dulu ya. Nah, ini hasilnya adalah 200 pi kuadrat J ya, joule. Kemudian yang C, kita mencari energi mekanik. Rumus energi mekanik itu adalah setengah KA kuadrat, setengah KA kuadrat. Jadi tinggal masukkan setengah, nah, K-nya diganti M omega kuadrat dikali A kuadrat. Ya, masukkan saja setengah 1, 2 pi F, F-nya 5, kemudian di sini dikuadratkan, kemudian 4 dikuadratkan. Hasilnya adalah 0,5 dikali 100 pi kuadrat dikali 16. Nah, jadi hasilnya adalah 800 pi kuadrat joule. Nah, itu adalah cara untuk menentukan energi kinetik, energi potensial, dan juga energi mekanik. Untuk energi mekanik, sebetulnya kalau sudah kita tahu energi kinetiknya berapa, energi potensialnya berapa, tinggal langsung dijumlahkan. Kan energi mekanik itu adalah EP ditambah EK gitu ya. Jadi ini EP-nya 200, EK-nya 600 ya. Jadi tinggal 800 ya, pasti 800 ya nih. Hasilnya sama kan dengan ini. 600 tambah 200 jadi 800 pi kuadrat joule, sama dengan ini. Jadi terserah menggunakan cara yang mana. Baik, selanjutnya adalah contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 2 ini. Nah, sebuah benda melakukan getaran harmonis sederhana. Nah, pada saat nilai energi kinetiknya sama dengan nilai energi potensialnya, maka berapakah besarnya simpangan benda itu? Nah, kita masukkan dulu. Diketahui EK-nya itu sama dengan EP. Energi kinetiknya sama dengan energi potensial. Ditanyanya adalah Y atau simpangannya. Nah, kita ingat rumus energi mekanik itu adalah EK ditambah EP
ya. Jadi EK-nya diganti dengan EP. Jadi ada EP tambah EP, jadi 2 EP. Nah, tinggal masukin EM-nya, energi mekaniknya setengah KA kuadrat. Nah, sama dengan setengah, maaf, 2 kali setengah KY kuadrat. Nah, ini kan EP-nya diganti setengah KY kuadrat. Sehingga di sini 2 kali setengah jadi 1 ya, jadi KY kuadrat gitu ya. Ini setengah KA kuadrat. Jadi kalau kita ingin nyari Y-nya saja, berarti Y kuadrat ya, tinggal setengah A kuadrat. Ini tinggal diotak-atik saja ya. Nah, sehingga kalau misalkan di sini Y kuadrat, maka di sini Y, berarti ini tinggal diakarkan. Yang ini diakarkan, hasilnya ini. Jadi, hasilnya adalah min A dibagi akar 2. Oke ya. Nah, selanjutnya soal yang ketiga. Soal yang ketiga, benda bermasa 10 gram diketarkan menurut persamaan simpangan Y sama dengan 5 sin 100 T. Nah, dengan Y dalam sentimeter dan T dalam skon. Energi totalnya berapa? Nah, itu yang ditanyakan. Nah, diketahui kita masukkan dulu M-nya adalah 10 gram, kita bisa rubah menjadi 10 pangkat minus 2 kilogram. Y-nya adalah 5 sin 100 T, jadi kita tahu rumusnya adalah rumus simpangan itu adalah Y sama dengan A sin omega T ya. Jadi A-nya ini 5 nih. Ini A-nya 5. Jadi A 5 cm dirubah ke meter jadi 5 kali 10 pangkat minus 2 ya. Nah, jadi omeganya adalah 100. Nah, yang ditanyakan adalah 100 maaf, 100 dari mana nih? Dari sini nih. Ini kan rumusnya Y sama dengan A sin omega T. Jadi 100-nya adalah omega. Jadi omeganya adalah 100. Ditanyakannya adalah energi mekanik. Nah, energi mekanik, rumus energi mekanik masukin dulu. EM adalah setengah KA kuadrat. Nah, setengah, ini K-nya adalah M omega kuadrat, dikali A kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan saja nilai-nilainya. Setengah, M-nya adalah 10 minus 2, omeganya adalah 100 dikuadratkan, A-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 0,125 Joule. Oke, paham ya? Kalau ada yang tanyakan, silahkan boleh komentar saja di bawah, nanti akan dijawab ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada saat ini. Terima kasih dan terus belajar serta jangan menyerah. Jangan lupa like, subscribe dan juga share jika memang perlu ya. Jika suka jempol ke atas, jika tidak suka jempol ke bawah juga tidak apa-apa. Terima kasih, sekian.